Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu pewarisan sifat tentang hukum Mendel. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar tentang apa itu DNA, apa itu RNA, perbedaannya, kemudian kromosom. Nah, kita masuk ke bab pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel. Nah, materi yang akan kita pelajari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel yang kedua. Di hukum Mendel 1 ada persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediat. Hukum Mendel yang kedua ada persilangan dihibrid. Oke. Istilah-istilah dalam persilangan yang harus kalian ketahui. Kan kalian kemarin sudah saya kasih tahu tentang genotip dan fenotip kan. Nah, sekarang istilah yang harus kalian ketahui ada P, parental, yaitu induk atau orang tua pertama dari perkawinan atau persilangan. F, filial, keturunan hasil persilangan. Kalau ada F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua. Terus itu ada simbol kelamin jantan dan simbol kelamin betina. Oke, masuk ke persilangan pertama, yaitu monohibrid dominan. Persilangan satu jenis tumbuhan. Misalkan Donna menyilangkan bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Jika bunga mawar merah dominan terhadap bunga mawar putih, maka rasio genotip dan fenotip dari hasil persilangan tersebut adalah. Nah, yang harus kalian ketahui pertama di sini adalah gen yang dominan dan gen yang resesif. Dominan itu biasanya disimbolkan dengan huruf besar, M besar. Nah, yang resesif adalah M kecil. Kalau ada M besar, M kecil, berarti itu yang M-nya dominan terhadap M kecil. Kalau di persilangan monohibrid dominan. Oke. Nah, cara menyilangkannya yang pertama itu tadi kan mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Nah, ini mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Jadi parental yang pertama mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil. Kemudian terbentuklah gamet yang pertama. Nah, itu kan ada M besar, ada M kecil. Nah, di sini kan M besar, M kecil itu kan ada satu jenis. M besar dan M kecil. Nah, kemudian M besar, M kecil ini disilangkan membentuk keturunan yang pertama, yaitu pasti M besar dan M kecil. Karena dominan M besar, M kecil, itu M kecilnya merupakan resesif tapi tertutupi oleh gen dominan sehingga warnanya menjadi merah 100%. Jadi kalau ada M besar pasti warnanya merah. M besar M kecil karena dominan warnanya pasti merah juga. Jika M kecil karena resesif semua, maka terbentuklah warna putih. Nah, itu tadi kan disilangkan dengan sesamanya. Nah, persilangan antara F1 dan F1. Kemudian terbentuklah induk yang kedua, yaitu mawar merah M besar M kecil disilangkan dengan mawar merah M besar M kecil. Kemudian terbentuklah gamet. Dari gamet, anggap aja yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri maksud saya, adalah parental laki-laki dan ini adalah parental yang perempuan. Nah, di sini M besar M kecil pada parental laki-laki, M besar M kecil, berarti di sini kan gametnya ada dua. Ada M besar, ada M kecil. Kemudian yang kedua juga ada M besar, ada M kecil. Nah, disilangkan, kalian bisa menyilangkan secara langsung
atau menyilangkan dengan kotak punet. Misalkan disilangkan secara langsung, berarti misalkan disilangkan secara langsung berarti caranya M besar dengan M besar. Ini disilangkan berarti hasilnya kan M besar. Kemudian ini disilangkan dengan ini berarti kan M besar M kecil. Kemudian disilangkan lagi yang bawah. Ini dengan ini kan M kecil M besar. Tapi kalian menulisnya harus yang besar dulu. Jadi M besar M kecil. Kemudian ini dengan ini M kecil M kecil. Atau kalian bisa menyilangkan dengan kotak punet yang di sini. Kotak punet gamet anggap aja yang di sini adalah kelamin jantan, yang di sini adalah kelamin betina. Kelamin jantan itu kan yang ini M besar M kecil. Jadi M besar M kecil. M besar M kecil kamu tulis di kotak sini. M besar kemudian M kecil. Begitu juga yang betina. Ada M besar, ada M kecil. Oke. Cara menyilangkannya. Yang di sini kotak sebelah ini kan kotak yang pertama. Ini kotak yang pertama. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Jadi yang pertama disilangkan dengan yang pertama, yang kedua disilangkan dengan yang kedua. Kalau misalkan kalian mau cari kotak ini, berarti yang disilangkan adalah yang bagian atas dan bagian samping. Berarti M besar dengan M besar. Kemudian kalau mau menyilangkan yang ini, berarti yang ini dengan yang ini. Jadi M besar M kecil. Kalau yang di sini berarti disilangkan ya atas ini M besar dengan yang di sini M kecil. Begitu juga yang di sebelahnya. Berarti ini dengan ini M kecil M kecil. Oke. Rasio fenotip itu kan yang tampak atau yang terlihat. Berarti kan warnanya ada warna merah dan warna putih. Karena M besar tadi adalah warna merah dan M besar M kecil adalah warna merah karena dia dominan, sehingga yang resesif itu tertutup oleh warna merah. Jadi M besar M kecil merupakan warna merah. Jadi ini adalah warna merah. Jadi ini adalah warna merah, merah, merah. Kemudian ini adalah putih. Jadi merahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 dibanding 1. Sedangkan rasio genotipnya atau gennya, itu kan ada 3 jenis. Ada M besar, ada M besar M kecil, dan M kecil M kecil. M besar ada berapa? Ada 1. M besar M kecil ada 2. M kecil ada 1. Jadi walaupun warnanya merah, tapi belum tentu genotipnya itu sama semua. M besar. Kan itu ada M besar, ada M besar M kecil. Jadi rasionya 1 banding 2 banding 1. Kalau kalian ditanya persentasenya, misalkan rasio fenotip persentasenya 3 banding 1. Berarti kan 3. Yang merah kan 3. Berarti 3 per berapa ini jumlahnya? 3 tambah 1. Total kotaknya ini loh berapa? 4. Berarti 3 per 4 dikalikan 100%. 3 kali 4 dikali 100%, 75%. Kalau putih berarti 1 per 4 kali 100%. Jadi kalau persentase dikalikan persennya. Kalau misalkan ditanya jumlah tanaman, berarti dikalikan total jumlah tanamannya. Begitu juga dengan rasio genotipnya. Kemudian soal monohibrid dominan. Ini yang saya maksud tadi. Soalnya dimodifikasi. Dona menyilangkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil
jika bunga mawar merah dominan terhadap mawar putih, dan jika seluruh hasil persilangan menghasilkan 120 tanaman, maka berapakah kemungkinan yang menghasilkan bunga warna merah dan berapa kemungkinan menghasilkan bunga warna putih. Nah, jadi yang itu tadi sama caranya dengan yang pertama, hanya saja kamu mencarinya rasio genotipnya bukan dikalikan 100% atau bukan rasionya aja, jadi dikalikan dengan jumlah tanamannya. Jadi misalkan ini warna merah, berarti kan tadi 3/4, kalau persentase kan dikalikan 100%. Nah, kalau ada jumlah tanaman berarti 3/4 dikalikan 120 tanaman atau jumlah total tanamannya. Jadi 3/4 kali 120 tanaman 90 tanaman. Jika putih berarti 1/4 dikali 120 tanaman. Kan ini kan 1, totalnya semua kan 4, 1/4 kali 120 tanaman 30 tanaman. Nah, kemudian ada monohibrid intermediate. Agnesia menyilangkan bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Ternyata keturunan pertama F1 filial yang pertama adalah bunga warna merah muda. Nah, jadi kalau dominan itu warna putih tertutup oleh warna merah. Kalau intermediate itu setengah-setengah, jadi campuran antara merah dan putih, yaitu warna merah muda. Jika disilangkan dengan sesamanya, maka rasio genotip dan fenotip hasil persilangan keturunan kedua tersebut adalah, nah ini caranya sama. Warna merah parental yang pertama merah disilangkan dengan putih. Genotipnya merah kan M besar. Genotipnya yang putih kan M kecil. Nah, gametnya ini bisa ditulis satu aja, M besar yaitu M. Kemudian putih berarti M kecil karena hanya ada satu jenis M besar dan M kecil. Kemudian disilangkan sehingga membentuk M besar M kecil. Fenotip merah muda. Kalau M besar M kecil didominan, itu kan warna merah semuanya karena resesifnya tidak tampak atau tertutupi oleh gen dominan. Nah, kalau ini dua-duanya tampak sehingga membentuk suatu campuran M besar M kecil, yaitu warnanya warna merah muda. Kemudian parental yang kedua F1 keturunan yang pertama disilangkan dengan keturunan yang pertama M besar M kecil. Nah, ini tadi bukan warna merah tapi ini warna merah muda. Jadi ini merah muda, jadi ini merah muda, yang ini juga merah muda. Nah, gametnya kan itu ada dua jenis, M besar dan M kecil. Kemudian yang kedua juga M besar dan M kecil. Anggap saja yang sebelah kiri ini adalah kelamin jantan dan yang sebelah kanan ini adalah kelamin betina. Maka ini kan gametnya dari jantan dan betina, M besar dan M kecil. Kamu masukkan ke kotak punet. Nah, yang jantan kan warna merah ini. Anggap aja di sini. Ini M besar, M kecil. Kemudian yang kelamin betina M besar M kecil. Nah, cara menyilangkannya sama. Jika kotak yang pertama berarti ini dengan ini, kotak yang kedua ini dengan ini, kotak yang ketiga berarti ini dengan ini, kotak yang keempat ini dengan ini. Nah, oke, terbentuklah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Kemudian rasio fenotip dan rasio genotip dari monohibrid intermediate sama caranya. Nah, rasio fenotip yang tampak karena M besar adalah merah, M besar M kecil adalah merah muda, M kecil adalah putih, maka rasio fenotip yang tampak ada 3 jenis, merah, merah muda, dan putih. Nah, di situ M besarnya merah. Ada berapa? Ada 1. Kemudian merah muda ada berapa? Ada 2. Dan putih ada 1. Kemudian rasio genotipnya ada 3 jenis juga, M besar M kecil, dan M kecil. Rasionya 1:2:1. Nah, pada intermediate biasanya rasio fenotipnya itu sama dengan rasio genotipnya.
Oke, persilangan di hibrid. Oh, ini soalnya tadi masih soalnya monohibrid ya. Kalau persilangan di hibrid itu persilangan dua sifat yang berbeda. Nah, misalkan ini persilangan antara parental 1 bulat kuning, misalkan tumbuhan bulat kuning disilangkan dengan yang kisut hijau. Kisut berwarna hijau. Bulat kuning itu disimbolkan dengan B besar, K besar, K besar, dan kisut hijau B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya adalah, nah itu kan ada satu jenis B besar dan K besar, ada dua jenis maksudnya. Itu kan B besar dan K besar, yang hijau ada B kecil dan K kecil. Nah, kemudian kamu silangkan, perhatikan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi bulat kuning. Nah, karena ini dua sifat. Kalau tadi kan satu sifat merah, putih. Nah, ini kan ada dua sifat bulat kuning, ada kisut hijau. Nah, itu kan ada dua sifat yang berbeda. Kemudian yang ini jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil 100%. Nah, B besar, B kecil, jika ada B besar dan B kecil, maka itu dianggap bulat. Ada K besar, K kecil, itu dianggap kuning. Kalau B kecil, dua-duanya resesif, nah itu baru dianggap kisut. Kalau pokoknya salah satunya ada yang huruf kapital, ada huruf besarnya, berarti termasuk ke dominan, bulat, kuning. Kalau itu dua-duanya kecil, nah itu termasuk ke yang resesif, yaitu hijau atau kisut. Nah gitu. Kemudian F1 disilangkan dengan F1, bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Kan bulat kuning ini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, berarti ini parental gametnya. Parental gametnya yang pertama di sini ada di mana ya? Ini aja ya. Di sini kan ada B besar, ada B, langsung aja masuk ke kotak ya. Yang di sini ini bukan B kecil dan K kecil, tapi B besar terus K besar. Ya, karena ini kan ada dua jenis, ada B besar, K besar, lalu pasangannya B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Begitu juga dengan yang sebelahnya, ada B besar, K besar, lalu B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, B besar, K besar tuliskan di sini untuk gamet yang wanita. Ini kalian boleh milih salah satu, terserah yang mana yang wanita, yang mana yang jantan. Terus lalu kalian tuliskan di kotak ini. Misalkan di sini adalah yang gamet jantan. Di sini adalah yang gamet betina. Jadi B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, ini juga sama, ditulis B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian kalian silangkan. Nah, kalian silangkan seperti yang sebelumnya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini membentuk B besar, K besar, semuanya adalah besar, berarti bulat kuning. B besar, K kecil, berarti bulat kuning. Pokoknya kalau ada huruf besarnya, B-nya besar, pokoknya kalau ada B-nya besar berarti bulat, kalau ada K-nya besar berarti kuning. Nah, ini berarti bulat kuning. Bulat kuning. Nah, kalau seperti ini, B besar, B kecil, K besar, K kecil, itu adalah bulat kuning. Saya perbesar aja di sini. Nah, ini kan ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K kecil, B besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil,
Nah, ini bulat kuning, yang ini bulat kuning. Nah, yang B kecil seperti ini, mana ya? Yang ini misalkan B kecil, K besar, K kecil, berarti kalau B kecil tadi kan kisut, K besar itu kan kuning, berarti kisut kuning. Nah, kalau yang bulat hijau misalnya berarti yang ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil, berarti ada huruf besarnya itu berarti kuning. Kalau gak ada huruf besarnya, kalau dua-duanya kecil berarti kisut. Kalian jangan lihat yang tabel yang di sini ya. Kalian karena ini ada beberapa tabel yang salah, yaitu yang ada di sini dan yang di sini. Nah, yang kalian lihat adalah tabel yang ada di sini yang sudah saya benarkan. Nah, kemudian bagaimana rasio fenotip dan genotipnya? Nah, rasio genotip dulu, berarti semua yang berbeda yang kalian tulis di kotak ini. Pokoknya jumlahnya ada 16, yaitu yang pertama B besar K besar, B besar B besar K besar K besar, B besar B besar K besar K kecil, B besar B besar K kecil K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K besar K kecil, B besar B kecil K kecil K kecil, B besar B kecil K besar K besar, B kecil K besar K kecil, dan B kecil K kecil K kecil. Misalkan yang nomor 1 ini warna merah, berarti kalian lihat lingkaran ya warna merah, yaitu itu untuk memudahkan kalian untuk mencari. B besar K besar K kecil ada berapa? Ada 1. Kemudian yang B besar B besar K besar K kecil berarti ada 1, ada 2. Kemudian yang hijau ada 1, kuning ada 2, kemudian yang ungu ada 1, 2, 3, 4. Yang B besar B kecil K kecil K kecil ada 2. Kemudian B kecil K besar ada 1. Kemudian yang orange ada 2. Nah, yang ini kan hitam, B kecil K besar K kecil K kecil. Tapi di sini kan kalau tulis hitam nggak kelihatan, jadi saya biarkan tulisannya putih. Oke. Jadi rasionya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, ini tadi untuk penjelasannya, yang bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau. Nah, bisa kalian baca sendiri itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian rasio genotip yang tampak berarti ada bulat kuning, ada bulat hijau, ada kisut kuning, dan kisut hijau. Itu kalian hitung aja jumlahnya, yang bulat kuning berapa, yang bulat hijau berapa, kisut kuning berapa, kisut hijau berapa. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kalau kalian mengerjakan, misalkan di situ di bawahnya kalian kasih misalkan B besar K besar lingkarannya warna merah, itu di bawahnya itu kalian kasih keterangan dia apa, bulat kuning atau apa, bulat hijau, atau misalkan kisut hijau, kisut kuning, kalian tulis di bawahnya itu kecil-kecil biar gampang untuk mencari rasio fenotipnya. Kemudian ada persilangan tentang manusia, yaitu persilangan seorang yang buta warna. Nah, yang kalian harus ketahui adalah ini, XX merupakan gen dari perempuan, XY merupakan gen dari laki-laki. Nah, XXCB itu dilambangkan sebagai perempuan normal, jadi perempuan itu tidak buta warna, tapi perempuan itu pembawa atau karier. Kemudian kalau XCB itu tulisannya turun ke bawah ya. XCB itu perempuan buta warna. Kalau XCBY itu laki-laki yang buta warna. Jadi laki-laki itu tidak ada pembawa, yang pembawa hanyalah perempuan. Walaupun orang itu normal, tapi jika ada keturunan buta warna bisa jadi perempuan itu pembawa. Misalkan ada soal
Pak Satrio adalah seorang laki-laki yang buta warna menikah dengan Ibu Chelsea yang normal namun pembawa atau seorang karier. Dia normal tapi dia karier buta warna. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Nah, yang pertama, caranya sama persilangannya dengan parental atau P1 induk yang pertama. Ini adalah wanita dan ini adalah laki-laki. Kalau wanita pasti gennya itu XX, kalau laki-laki pasti XY. Nah, itu yang perempuan kan berarti karier. Karier kan XXJB. Dia normal tapi karier XXJB. Kemudian yang buta warna berarti yang laki-laki buta warna XJBY pasti. Jika normal itu XY, kalau ada buta warna XJBY. Kalau wanita normal itu XX, wanita karier itu ada X, ada salah satu JB-nya berarti XXJB. Kalau dia kena buta warna berarti XJB XJB. Nah, gamet yang dari parental yang pertama itu kan ada dua jenis, ada X dan XJB. Kemudian dari parental yang kedua berarti ada XJB dan Y. Nah, ini ada simbol jantan dan betina. Nah, kemudian yang jantan adalah yang di sebelah sini, yang betina adalah yang di sebelah sini. Jadi kalian tuliskan di kotaknya masing-masing. Tinggal disilangkan. Berarti yang pertama ini persilangan antara yang ini dengan yang ini. Berarti X XJB. Kemudian ini ada XY. Kemudian ini ada XJB XJB dan ini XJBY. Nah, keturunan yang pertama karena itu menghasilkan XXJB ada 1. Kemudian ada XY ada 1, ada XJB XJB ada 1 dan XJBY. Jadi keturunannya bisa jadi ada perempuan ini loh, ada perempuan karier, ada perempuan yang buta warna, ada laki-laki normal dan laki-laki buta warna. Jadi keturunannya bisa jadi wanita karier, wanita buta warna, laki-laki normal dan laki-laki buta warna. Jika mau mencari persentase ini, kalian bisa gunakan cara seperti persilangan sebelumnya. Nah, ini ada persilangan golongan darah. Yang kalian harus ketahui juga ada di sini, yaitu untuk IA itu golongan darah A homozigot. Homozigot itu sama, berarti AA. Kalau heterozigot itu AO, itu heterozigot. Misalkan tadi M besar itu homozigot. M besar M kecil karena ada perbedaan itu heterozigot. Oke, golongan darah A heterozigot yaitu ada IA dan IO. Kemudian golongan B homozigot IB, golongan darah B heterozigot IB, IO, pasangannya selalu O. Kalau golongan darah AB berarti IA, IB. Kalau golongan darah O berarti IO, IO. Oke, itu Pak Devino memiliki golongan darah A homozigot, berarti IA, IA. Dan Ibu Laurencia memiliki golongan darah A heterozigot. Nah, itu ada IA, IO. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Nah, ini ada Pak Devino, ini ada Bu Laurencia. Kemudian itu kan golongan darahnya IA, IA dan golongan darah Bu Laurencia kan IA, IO, walaupun dia sama-sama golongan darah A, tapi dia memiliki gen yang berbeda. Oke, gametnya berarti yang di sini IA, IA dan ini IA, IO. Nah, kalian bisa silangkan secara langsung seperti ini atau menggunakan kotak seperti ini. Nah, misalkan menggunakan kotak, sama caranya. Yang jantan dan betina kalian tulis sesuai dengan kotaknya. Kemudian kan itu terdapat yang pertama ini IA, IA, berarti dia golongan darahnya anaknya adalah A. Kemudian IA, IO, berarti dia orang darah anaknya ada ada A. Kemudian yang ini sama IA, IA, golongan darah anaknya adalah A dan IA, IO. Nah, berarti ini golongan darahnya adalah A. Berarti semua golongan darah anak dari Pak Devino dan Bu Laurencia adalah bergolongan darah A. Tapi ada yang homozigot dan ada yang heterozigot. Gitu.
Kemudian ada persilangan penyakit dari hemofilia, keturunan hemofilia. Nah, yang kalian harus ketahui juga sama di sini notes-nya. Nah, XH menyimpulkan kalau H besar ya, menyimpulkan wanita normal. Kalau XH besar, Y itu laki-laki normal. Kalau XH besar dan XH kecil adalah wanita hemofilia karier. Kalau XH besar, XH kecil itu wanita hemofilia. Kalau XH kecil Y itu laki-laki hemofilia. Misalkan ada soal, Pak Satrio adalah seorang laki-laki hemofilia menikah dengan Ibu Chelsea, namun dia pembawa hemofilia. Jadi laki-laki hemofilia menikah dengan ibu normal yang pembawa. Kemungkinan keturunannya caranya masih sama. Perempuan karier dengan laki-laki hemofilia masih sama, berarti anaknya ada yang karier, ada yang hemofilia, ada yang normal, dan ada yang hemofilia. Nah, caranya masih sama. Kemudian untuk mencari fenotipnya juga sama seperti yang tadi. Oke, ini masuk ke tugas pewarisan sifat. Ada 5 soal. Kalian cari, kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kalian kumpulkan, fotokan melalui Google Classroom. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum mengumpulkan tugas, silahkan mengumpulkan tugas. Silahkan melengkapi tugas-tugasnya. Jika belum, saya tunggu. Terima kasih.